Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Hasbiallah dengan NIM 1203050031, Ilmu Hukum semester 6 kelas A. Di sini saya ingin mempresentasikan atau memberitahu eh, tentang gimana caranya membuat surat somasi hutang. Kemudian, yang pertama-tama ingin saya mulai adalah di sini saya mengambil, klip atau surat somasi hutang sebagai contoh. Yang pertama itu dimulai dengan tanggal. Jadi, saya di sini memasukkan, tempat, eee, tanggal, dan tahun. Di sini saya memasukkan Cikarang, 21 Juni tahun 2023, kemudian dilanjut dengan nomor, somasinya atau nomor perkaranya. Di sini saya memasukkan dengan nomor 15, garis miring somasi, garis miring DRH, dan DRH itu, nama lembaga saya di sini, ingin memakai lembaga itu. Kemudian garis miring 2023. Kemudian, di bawahnya dilanjut dengan perihal atau hal, yaitu dengan somasi. Lalu kemudian, kepada yang terhormat, kepada si pelaku, kepada si pengutang, yaitu adalah saudara Yin alaihim yang bertepatan tempat tinggal di Jalan Gemalapik, Mekarta, Cikarang, RT 15 RW 03, di Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Kemudian, poin yang selanjutnya, langsung kita mulai dengan poin-poinnya, yaitu pertama dengan hormat. Lalu kemudian di sini ada pengacara-pengacaranya, yaitu dengan Dinar SH, M. Hum, kemudian ada Hasbi titik SH, koma SH titik koma. Nah, kemudian di sini, masing-masing advokatnya, konsultan, hukum pada kantor hukum DRH. Jadi yang tadi saya ambil itu di kantor DRH, yang beralamat di Jalan Pilar, SGC Cikarang Utara, dengan nomor HP sekian, kemudian dan nomor keduanya yang sekian. Kemudian, di sini dijelaskan, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Kemudian berdasarkan surat kuasa, khusus tanggal 21 Juni 2023 yang terlampir. Jadi, dibuatlah gitu secara langsung atau surat yang dibuat khusus dengan tanggal sekian terlampir. Sepanjang data dan adanya keterangan dari klien, kami sebagaimana pada pokok surat di atas dengan ini menyampaikan, hal-hal berikut. Jadi poin-poin pertamanya itu, di sini saya memasukkan 5 poin, bahwa poin yang pertama itu, bahwa klien klien, dari DRH ini memiliki hubungan dengan, hukum dengan saudara. Jadi di mana berdasarkan bukti-bukti klien klien yang saya masukkan di sini, otentik nyata telah berhutang sebesar Rp540 juta. Jadi saudara Yin alaihim ini memiliki utang, kepada klien saya sebesar Rp547 juta, yang sebagaimana, dalam surat akta perjanjian pengakuan hutang, Eee, nomor yang saya masukkan seperti ini, dan akta surat perjanjian pengakuan hutang nomor sekian yang tertanggal pada 20 Mei. Jadi sudah ada sejak pada tanggal 20 Mei tahun 2023. Diperbuat, di hadapan bahagia bersama SH Notaris dan PPAT di Cikarang Utara, di tempat, PPAT atau, lembaga yang ada saya masukkan ini. Jadi berdasarkan, data dan informasi dari klien saya, saudara telah lalai atau ingkar janji gitu. Lalu poin yang kedua, bahwa berdasarkan data dari informasi klien kami, saudara ini telah lalai. Intinya telah lalai atau ingkar janji untuk memenuhi kewajiban saudara melunasi hutang-hutang tersebut. Dalam isi kedua akta surat perjanjian pengakuan hutang di atas. Lalu yang ketiga, saya memasukkan bahwa klien kami telah berulang kali menghubungi
serta mengingatkan hutang-hutang yang dimaksud kepada saudara Yin. Tetapi saudara tidak mematuhinya, sehingga hal itu secara nyata telah melanggar hukum perjanjian dan norma-norma hukum lain yang berlaku di Indonesia. Serta hal ini juga telah menimbulkan kerugian atas hak dan kepentingan hukum klien kami. Eee, itu jadi saya memasukkan intinya kerugian untuk klien saya gitu. Lalu yang keempat itu saya memasukkan poinnya bahwa oleh karena itu kami mengingatkan kepada saudara Yin agar segera melaksanakan seluruh kewajiban saudara atas hutang-hutang tersebut kepada klien kami terhitung 7 hari sejak tanggal surat ini. Jadi, eee, mengingatkan kepada si saudara ini nih, agar, dalam 7 hari dia bisa melunasi hutangnya atau ada itikat baik untuk melunasi hutangnya sejak, surat ini dibuat gitu. Lalu poin yang kelima, jika sampai tanggal tersebut saudara juga tidak berniat membayar hutang, maka, saya sebagai pengacara meminta aset saudara sebagai jaminan dengan nilai yang sama atau the value yang sama untuk, karena tidak sesuai dengan perjanjian juga. Lalu selanjutnya, apabila saudara mengindahkan surat somasi pertama ini, saya akan melayangkan surat somasi kedua dan disusul penyelesaian secara hukum perdata. Jadi apabila surat somasi yang pertama ini, si saudara Yin ini tidak me apa, mengikuti atau tidak langsung menyelesaikan, jadi akan dibuatkan surat somasi yang kedua. Eee Kemudian yang dimaksud poin-poin ini, seperti memahami somasinya gitu. Memahami somasinya itu, apa yang terkait dengan poin-poin utama, seperti adanya hutang dan tanggal hutang, sedangkan ada bukti-bukti kuat gitu. Kemudian, dari pihak-pihak yang menuntut atau pihak-pihak yang dituntut. Sedangkan pihak yang menuntut itu, berdasarkan klien kami dan kalau pihak yang dituntut itu, yaitu adalah saudara Yin alaihim. Kemudian, hal yang dituntut juga sudah jelas bahwa perjanjian hutang, lalu kemudian dasar tuntutannya. Di sini tertera juga pada nomor berapa, kemudian tanggal berapanya. Kemudian di bawahnya di sini, hormat saya dan tanda tangan dinar.sh.mhum, kemudian hasbi.sh. Jadi, eee, pengacara yang membuat surat somasi ini. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya tentang pembuatan surat somasi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.